London adalah kota terbesar kedua di Eropa dan di bawah kota yang ramai ini terdapat salah satu jaringan terowongan kereta api tertua dan terbesar di dunia. Tapi itu bukan satu-satunya bangunan tua besar yang terletak di bawah kota London. Di bawah stasiun metro bawah tanah terdalam di kota bersejarah ini, ada dunia buatan cyborg pengawas, arsitektur yang mustahil, dan suplemen nutrisi yang mengaduk perut. Jadi pastikan untuk memperhatikan celahnya karena kami akan membawamu dalam tur SCP-1678 yang juga dikenal sebagai Un-London. SCP-1678 terletak 1 km di bawah kota London, Inggris. Dari semua tampilan kota ini persis sama, meski secara estetika lebih sejalan dengan keadaan sekitar pergantian abad ke-20. Lampu jalan gas berdiri di setiap sudut dan gedung pencakar langit modern di kawasan bisnis diciptakan kembali dengan gaya arsitektur Victoria. Epicentrum pembangunan tampaknya adalah rumah-rumah parlemen yang dibuktikan dengan semakin tidak tuntas dan cacatnya kota ini semakin jauh dari pusatnya. Beberapa bangunan terbuat dari bahan yang tidak masuk akal seperti pipa tembaga dan beberapa lampu gas tidak lebih dari sebuah bola cahaya tanpa badan yang mengambang di atas tiang logam. Pertanyaan besar pertama yang dimiliki organisasi setelah menemukan lokasi ini tentu saja, mengapa itu dibuat? Dan mereka tidak perlu melihat jauh karena penjelasan tentang kota cermin yang aneh ini diputar secara otomatis saat masuk. Para warga, jika Anda mendengar rekaman ini, maka dunia seperti yang kita ketahui telah tamat. Langit telah hancur, tanah terangkat dengan derap kaki yang mengerikan, dan semua kengerian dan kegilaan dari sudut-sudut gelap dunia telah membebaskan diri untuk membalas dendam pada dunia manusia. Kejahatan telah mengibarkan benderanya yang berdarah ke atas semua negara di dunia dan mengibarkan kemenangannya yang tidak suci ke langit yang hancur. Ya, inilah akhirnya. Tapi ada harapan baru. Selamat datang di Un-London, kota untuk yang selamat, kota bebas. Bersama sesama warga, kita akan menunggu dan mempersiapkan awal yang baru, dunia baru yang agung yang akan segera datang. Biarkan dunia di atas terbakar, kita akan bertahan. Biarkan monster memiliki dunianya, kita akan persiapkan. Kita akan menunggu, dan saya beritahu Anda para warga bahwa akan ada pagi yang baru dan Anda akan muncul dari Un-London dan berdiri berkedip di bawah sinar matahari. Dan pada hari itu para warga akan ada tatanan baru saat kita mengibarkan bendera persatuan di seluruh dunia. Saya menyambut Anda di Un-London, kota terakhir dan yang pertama. Dari pesan itu, tampaknya kota cermin ini dibangun untuk menjadi tempat perlindungan bagi yang selamat dari skenario apokaliptik. Namun, organisasi SCP tidak mengetahui rencana tersebut. Faktanya, masih belum diketahui siapa yang membuat tempat ini atau bagaimana mereka melakukannya. Fakta satu-satunya yang menjadi bukti bagi organisasi adalah bahwa meskipun tempat aneh ini dimaksudkan sebagai tempat pelindung yang aman, itu dibangun terlalu buruk untuk benar-benar diwujudkan sebagai itu. Pencahayaan tidak dapat diandalkan dan sebagian besar bangunan lembab serta penuh jamur. Juga tidak jelas bagi organisasi dari mana pasokan oksigen dan gas Un-London berasal. Sepanjang hari, pengeras suara di sekitar Un-London memutar pesan otomatis seperti tidak ada tempat aman dari pengaruh makhluk memetik. Rumah Bryson untuk yang kurang beruntung ada di sini untuk membantu, dan kejahatan tidak akan ditoleransi di Un-London. Penyiksa masyarakat akan menjadi pembelanya. Di akhir setiap jam yang berlalu, pembicara mengumumkan waktu diikuti dengan dan semua baik-baik saja. Ketika organisasi SCP pertama kali memasuki Un-London, tidak diketahui apakah ada makhluk hidup yang menghuni kota atau tidak. Pada penyelidikan pertama, tampaknya dari keadaan rusaknya kota itu telah lama ditinggalkan. Tapi segera organisasi itu bertemu dengan penghuni pertama di kota bawah tanah. Anggota gugus tugas taktis berkeliling memeriksa area di sekitar gedung parlemen ketika mereka menemukan apa yang tampak seperti bank. Saat mereka mendekati pintu, mereka mendengar pengumuman berikut melalui pengeras suara terdekat. Halo warga, Anda memasuki area terlarang. Siapkan dokumen otorisasi Anda. Bobby akan segera datang untuk menjemputmu. Ini menandakan kedatangan SCP-1678-A yang juga dikenal sebagai Bobbies. Satu SCP-1678-A muncul dengan suara peluit polisi yang jelas, dan segera setelah tiba, dia mulai menyerang anggota gugus tugas. Pengumuman lain datang dari speaker. Ini polisi, berhenti kriminal. Bobbies adalah ancaman utama bagi pengunjung di Un-London dan mereka akan menyerang dengan senjata terimprovisasi yang dapat mereka temukan. Sesuai dengan namanya, mereka semua mengenakan seragam yang mirip dengan seragam petugas polisi kota London dari era Victoria. Apa yang membedakan mereka dari rekan-rekan sejarah mereka adalah badannya. Makhluk-makhluk ini terbuat dari mayat manusia, dipotong-potong secara kasar pada sambungannya dan dipasang kembali menggunakan engsel dan baut metal dengan kepala terbungkus perban. Bobby sangat sulit dibunuh dan hanya peluru berkali bertinggi serta senjata peledak yang efektif untuk mengalahkannya. Otopsi Bobby telah menunjukkan bahwa dalam seragam polisi, semua Bobby memakai baju gaya narapidana
pidana penjara. Hal ini menambah konteks mengerikan pada pengumuman tentang para penyiksa masyarakat yang menjadi pembela. Tampaknya para Bobbies adalah tubuh para tahanan yang dihidupkan kembali. Selain Bobbies, organisasi membuat katalog 2 bentuk tambahan kehidupan buatan yang ada di Unlondon. Yang pertama adalah SCP-1678-B atau mata langit, burung biomekanis hibrida yang terbuat dari daging dengan rangka luar kabel tembaga. Beberapa dari makhluk ini ditutupi lapisan luar plastik dan bulu yang rusak, menunjukkan bahwa mereka pada awalnya dimaksudkan untuk menyerupai merpati. Seperti namanya, mata langit berfungsi sebagai sejenis drone pengintai, dan meski tidak memiliki kemampuan ofensif, mereka masih menjadi ancaman yang signifikan bagi organisasi. Masih belum jelas apakah mereka dapat berkomunikasi atau memanggil Bobbies, tapi SCP tidak mengambil resiko. Bentuk kehidupan terakhir yang ada di SCP-1678 adalah yang paling aneh dan paling menakutkan. SCP-1678-C yang dikenal sebagai orang malang. Orang malang itu hanya pernah ditemui di luar zona yang sekarang berada di bawah kendali organisasi SCP dan tidak pasti berapa banyak jumlahnya. Orang malang itu menyerupai seorang wanita tua atau terkadang pria tua yang berpakaian compang-camping. Orang malang itu duduk di sudut jalan sambil memegang wadah mengemis dan akan berusaha untuk menimbulkan rasa kasihan dari siapapun yang kebetulan lewat. Orang malang akan meminta makanan atau uang, tapi jika makanan diberikan, dia akan mulai menangis sebelum menghilang menjadi kepulan asap hitam. Dalam beberapa kesempatan, pemberitahuan audio yang diputar di pengeras suara kota telah menyinggung makhluk ini, mengatakan, "Jangan kasihani si malang, biarkan mereka membayar harga pengkhianatan mereka untuk selama-lamanya." Protokol organisasi saat ini yang berkaitan dengan orang malang adalah tidak terlibat dengannya sama sekali. Selain Bobbies, mata di langit, dan orang-orang malang, ada komponen aneh lain di dunia Unlondon. Di seluruh kota di area manapun yang dirancang untuk tempat tinggal manusia, organisasi menemukan banyak mesin yang menyerupai pompa bensin modern. Mesin ini dilengkapi dengan slot koin dan selang karet yang ketika koin dimasukkan mengeluarkan zat seperti bubur yang diiklankan sebagai Wonder Food Dr. Goody. Menurut poster di sekitar kota, Wonder Food adalah suplemen pengganti makanan yang konon mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Wonder Food juga tampaknya menjadi satu-satunya sumber makanan yang tersedia di Unlondon. Terlepas dari klaim berbagai poster di sekitar kota bahwa Wonder Food mengandung semua nutrisi yang Anda butuhkan dan sepenuhnya memulihkan kesehatan dan vitalitas, pemeriksaan substansi telah mengungkapkan bahwa itu, seperti di Unlondon lainnya, tidak cocok untuk menopang kehidupan. Pengujian telah memastikan bahwa Wonder Food adalah gel pati sintetis yang diperkaya dengan berbagai mineral, vitamin, lemak, dan zat bulking, dan mengandung struktur helix DNA yang direkayasa secara artifisial. Meskipun mengandung semua elemen yang diperlukan untuk kelangsungan hidup jangka pendek, konsumsi ini selama lebih dari 6 minggu akan menyebabkan malnutrisi parah dan akhirnya penyakit kudis. Tes lebih lanjut menunjukkan bahwa Wonder Food juga mengandung sifat psikoaktif tertentu. Bubur itu mengandung campuran senyawa molekuler yang tidak diketahui, di mana melalui konsumsi teratur membuat subjek jadi lebih tenang, tidak terlalu cemas, dan cenderung tidak menolak otoritas. Tampaknya ini juga telah direkayasa untuk menyebabkan gejala yang muncul jika seorang berhenti memakannya. Gejalanya meliputi sakit kepala dan depresi. Anggota organisasi dilarang mengonsumsi Wonder Food, tapi substansinya sangat menarik untuk SCP-1678-B dan 1678-C. Seperti kebanyakan hal di Unlondon, kualitas Wonder Food sangat bervariasi, dengan beberapa dispenser mengeluarkan produk yang sangat terdegradasi sehingga dapat menyebabkan penyakit, cacat, atau bahkan kematian pada konsumen. Namun anehnya, organisasi juga mencatat jenis moluska berwarna-warni yang tidak diketahui yang memakan tumpahan dari dispenser Wonder Food. Saat ini, Unlondon hanya berisi sebagian gugus tugas taktis Tau 4 dan Epsilon 6 yang telah berhasil membangun perimeter di sekitar distrik Taman Hyde, di mana mereka telah berhasil menghentikan setiap serangan dari SCP-1678-A. Meskipun ini adalah satu-satunya area yang sepenuhnya berada di bawah kendali organisasi, eksplorasi telah dilakukan terhadap bangunan-bangunan di luar batas itu. Investigasi sangat penting untuk tujuan utama organisasi di Unlondon, yaitu mencari tahu siapa yang membangunnya dan hal seperti apa yang dipersiapkan oleh kota cermin bawah tanah ini. Bagian dalam Museum Sejarah Alam menampilkan wawasan yang sangat aneh tentang tujuan Unlondon. Sebagian besar museum ini mirip dengan tampilannya di atas tanah, tapi dengan satu perbedaan utama, gugus tugas yang menyelidiki museum tersebut menemukan sebuah pameran yang disebut kejatuhan manusia, persis di mana sudut Darwin seharusnya berada. Pameran tersebut, seperti namanya, merinci skenario apokaliptik yang secara teoritis akan mendorong orang-orang ke bawah tanah ke Unlondon. Tapi untuk mengejutkan semua orang, diorama dan display tidak menggambarkan dampak asteroid, wabah, atau nuklir Armageddon. Bagi anggota gugus tugas organisasi, pemandangan kehancuran yang
digambarkan dalam pameran itu jauh lebih familiar. Mereka mengenali bentuk reptilia dari SCP-682, pintu bawah tanah dari batu coklat yang tampak biasa yang berfungsi sebagai pintu gerbang ke SCP-2317, dan yang paling mengerikan, sosok bermata banyak dari Raja Scarlet. Itu hanya sebagian dari SCP tingkat Keter yang diketahui yang digambarkan dalam pameran museum. Jelas bahwa meskipun organisasi SCP tidak membangun kota ini, siapapun itu, dia tahu banyak tentang kegiatan organisasi SCP. Organisasi percaya bahwa siapapun atau apapun yang menciptakan Unlondon masih tinggal di gedung parlemen, dan tujuan akhir gugus tugas adalah menyusup ke gedung. Tapi untuk melakukan itu, pertama-tama mereka harus menemukan di mana Bobis dibuat dan menghentikan produksinya. Diyakini bahwa rumah Bryson untuk yang kurang beruntung adalah asalnya, tapi tidak jelas dari mana tepatnya bahan pembuatannya, serta tidak jelas bagaimana mereka diproduksi. Pada akhirnya, tujuan organisasi adalah untuk membuat katalog seluruh kota, dan begitu mereka menghentikan produksi Bobis, GTT Tau 4 dan Epsilon 6 akan menyerbu gedung parlemen dan menangkap kekuatan apapun yang telah menciptakan Unlondon. Tapi London adalah kota yang sangat besar, dan Unlondon juga sama besarnya. Jadi tidak ada yang tahu apalagi yang mungkin mereka temukan saat menjelajahi lokasi aneh ini. Sekarang tonton SCP-035 Topeng Posesif dan SCP-2935 O Kematian untuk cerita yang lebih mengerikan dari organisasi SCP.